Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Vanita dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Hukum Keluarga Islam. Yang pertama, kita masuk kepada istilah-istilah hukum keluarga Islam. Istilah hukum keluarga Islam dari bahasa Arab yaitu Al-Ahwal Asyasiyah, An-Nizam Al-Usrah, Al-Hukuk Al-Usrah, Al-Ahkam Al-Usrah. Yang kedua, istilah hukum keluarga menurut fikih. Qanun Al-Ahwal Asyasiyah, Qanun Al-Usrah, dan Ahkam Al-Zawaj. Istilah hukum keluarga Islam dari bahasa Inggris. Islamic Family Law, Islamic Personal Law, Islamic Marriage Law, Muslim Family Law. Kemudian, kita masuk kepada pengertian hukum dan keluarga. Hukum adalah suatu aturan yang selalu ada dimanapun kita berada. Hukum di suatu negara biasanya berbeda dengan hukum di negara lainnya. Keluarga dapat dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Kemudian, hukum keluarga sendiri adalah seperangkat peraturan yang timbul karena adanya hubungan dalam keluarga. Keluarga itu bisa dari keluarga darah dan keluarga karena perkawinan. Yang selanjutnya, kita masuk pada objek hukum keluarga. Objek hukum keluarga ada 7, yaitu 1. Pembentukan sebuah keluarga, 2. Hak dan kewajiban suami istri, 3. Hak kewajiban orang tua dan anak, 4. Putusnya hubungan perkawinan, 5. Nasab, dan yang terakhir adalah kewarisan. Di sini saya akan mengulas satu persatu dari objek hukum keluarga di atas. Yang pertama adalah pembentukan sebuah keluarga. Pembentukan sebuah keluarga bermulai dari proses pernikahan. Menikah adalah kenikmatan Allah yang dianugerahkan untuk umat manusia dan merupakan sunnah para rasul seluruhnya. Allah menjadikan suatu konsep penerusan kelangsungan hidup ras manusia, yaitu dengan perkawinan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Pada hubungan perkawinan ini, tampaklah kekuasaan Allah SWT dalam menyatukan antara kedua mempelai. Dan yang kedua adalah hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami kepada istri adalah memberi nafkah, tempat yang layak, pakaian, makan dan minum, menjaga istri dari hal-hal yang tidak baik, dan lain-lain. Kewajiban istri kepada suami, melayani suami dengan baik sesuai syariat Islam, mentaati suami, tidak membentak suami, dan lain-lain. Yang ketiga adalah hak kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu mengasuh, melindungi, mendidik, memberi makan atau minum, dan tempat tinggal yang layak dan dilakukan semestinya sebagai seorang anak. Yang keempat adalah putusnya hubungan perkawinan. Sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan adalah perselingkuhan antara salah satu pihak maupun dari kedua belah pihak, perceraian karena perebutan anak, nasab atau keturunan, dan pertalian nikah. Yang kelima adalah nasab. Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nasab juga sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina melestarikan kehidupan kekeluargaan. Sebab pada hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar yang telah Allah berikan kepada hambanya. Oleh karena itu, nasab harus senantiasa dijaga kemurniannya. Yang terakhir adalah kewarisan. Kewarisan adalah pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Yang selanjutnya adalah sifat dan hakikat hukum keluarga Islam. Yang pertama adalah bidimensional. Bidimensional adalah yang mengandung arti segi kemanusiaan dan segi ketuhanan ilahi. Yang kedua adalah adil. Adil di sini adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, dan tidak ada yang dikasih pilihi.
Yang ketiga adalah individualistik. Individualistik adalah suatu sifat dalam hukum Islam yang memiliki validitas baik perseorangan maupun masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya menjelaskan tentang mata kuliah pengantar hukum keluarga ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.